Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel yang sama, Islam itu Indah, yang tentunya akan selalu membawakan kabar-kabar menarik seputar perkembangan Islam di seluruh dunia. Dan ya, kawan-kawan semua, apa kabar ya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga selalu dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih bersama kita di sini dan tentunya kita akan membahas tentang kisah inspiratif ya. Hari ini kita akan membahas tentang kisah seorang calon biarawati yang akhirnya masuk Islam saat dia mempertanyakan agamanya. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, sebuah kisah yang menginspirasi datang dari calon biarawati bernama Rorima Aisyah Kanar asal Miami. Nah, ia mengambil keputusan masuk Islam adalah suatu pilihan yang sangat sulit karena ia dibesarkan dari keluarga Katolik yang sangat religius. Nah, dia sebenarnya lahir di Kuba namun besar di Miami, Amerika Serikat. Nah, ayahnya berasal dari Pulau Kanai dan ibunya memiliki latar belakang dari Spanyol. Mereka tinggal di Kuba hanya sampai usianya 5 tahun. Dan selanjutnya mereka berpindah ke Miami dengan pembekalan seadanya yang membuat mereka sangat kesulitan bertahan hidup di Miami karena mereka tidak punya keluarga di sana. Mereka tidak punya teman ataupun kerabat dekat. Namun, yang menghibur hati mereka adalah mereka disambut hangat di sana. Nah, mereka begitu senang tinggal di sana meskipun ada perbedaan budaya ya tentunya. Ayah dari Romira ini sangat disiplin ya dengan peraturan yang ada di dalam rumah mereka, terutama yang tidak biasa ia lakukan. Karena apa ya? Karena perbedaan di sana adalah anak-anak di Miami mungkin lebih bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Nah, ini sangat berbeda dengan apa yang dididik oleh ayahnya seorang Rorima. Sementara ibunya si Rorima ini adalah orang yang sangat religius, seorang wanita yang takut kepada Tuhan. Mereka banyak melakukan berbagai hal mulai dari pendidikan agama, cara mereka beribadah, dan banyak lagi. Ibunya selalu berpesan kepadanya, bahkan setiap hari dia selalu mengingatkan bahwa apa yang terjadi pada diri kita semua sudah kehendak Tuhan. Dan berserah dirilah kepada Tuhan. Itulah pesan dari ibu seorang Rorima ya. Dan cara penyampaiannya kepada si Rorima ini sangat spiritualitas, itu ditanamkan sejak ia kecil. Rorima juga berterima kasih kepada ibunya karena dia yang sudah mengirimkan Rorima ke sekolah Katolik selama 12 tahun sampai ia lulus SMA, dan itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi seorang Rorima. Nah, selama ia bersekolah di sana, ia memiliki banyak teman seperti suster dan para biarawati. Mereka adalah orang-orang yang sangat religius dan dekat dengan Tuhan. Mereka sangat peduli dengan orang lain, mereka sangat baik dan menghormati orang lain. Rorima sangat suka cara mereka berinteraksi dan membuat hal itu membuat Rorima tertarik untuk menjadi seorang biarawati. Rorima ingin seperti mereka, yaitu berbagi kasih sesama manusia dan melakukan seperti yang mereka lakukan. Semua di dalam pikirannya adalah sesuatu yang hebat. Si Rorima ini menyampaikan keinginannya kepada ibunya untuk menjadi seorang biarawati, dan ia ingin memberikan hadiah terbesar di dalam hidupnya untuk pengabdian ya di sana. Namun ibunya ini berkata bahwa ia menginginkan Rorima ini untuk menikah dan memiliki anak. Nah, pada saat itu ia berkata baik kepadanya, ia tidak bisa melakukan itu, dan saat itu ia mulai mempertanyakan agamanya. Dan ia sampaikan kepada ibunya ia akan menjadi misionaris di Afrika, dan hal itu benar-benar membuat ibunya sangat kesal ya. Dia tidak menginginkan si Rorima ini pergi jauh dari rumahnya untuk pengabdian.
Hingga akhirnya kita akan membahas tentang langkah awal si Rorima ini menemukan Islam. Nah, ia pernah berkata bahwa Tuhan mengirimkan saya beberapa orang dari Arab, Saudi, dan Suriah yang saya temui di Universitas Miami, dan memulai hubungan ini saya bisa menemukan Islam. Saya diberi Al-Quran, dan dari Al-Quran itu saya mulai membacanya. Dalam isinya banyak perbedaan antara Al-Quran dan Alkitab yang saya punyai. Kemudian saya mulai mengalami interaksi dengan keluarga mereka yang saya temui di universitas. Mereka adalah laki-laki, tapi bagi saya itu tidaklah masalah. Dan hampir 10 tahun mereka tinggal di Miami. Mereka mulai berpergian dengan keluarga mereka, tentunya dengan para wanita. Dan selama 10 tahun saya berinteraksi dengan mereka ya, saya merasakan agama Islam adalah sebuah agama antara Tuhan dan manusia itu sendiri. Si Rorima ini berkesimpulan bahwa agama Islam, apapun yang dilakukan, apapun yang dipikirkan, dan apapun yang dirasakan dan dipikirkan, itu semuanya langsung berhubungan dengan Tuhan. Berbeda dengan pahamnya terdahulu, yaitu Katolik. Dalam agamanya terdahulu, ia seperti seorang anak, meyakini konsep ketuhanan Tritunggal, dan ia merasa hal seperti itu tidak memiliki logika. Nah, tidak ada penjelasan, dan dia mencoba untuk pergi menemui para pendeta untuk mendapatkan jawaban. Hingga banyak pertanyaan yang ia sampaikan itu yang tidak terjawab. Setelah 2 tahun ia berkelana untuk mencari jawaban, hampir semua pendeta yang ia temui tidak satu pun bisa menjawabnya. Hingga ketika pertama kali ia bertemu mereka, ia sudah menginginkan untuk menjadi muslim ya, karena ia menemukan kedamaian dan ketenangan jiwa di sana. Selain itu, Islam juga menjawab semua pertanyaannya, dan alhamdulillah akhirnya ia mengambil keputusan untuk melakukan syahadat di Suriah. Ya, itulah kisah dari seorang Rorima yang akhirnya memiliki banyak pertanyaan tentang agamanya terdahulu. Sebenarnya ia ingin menjadi seorang biarawati, namun ibunya menginginkan hal yang lain ya. Ibunya justru menginginkan ia untuk menikah dan mempunyai anak. Dan dari sanalah ia memikirkan bagaimana jalan pengabdianku ini harus dirintangi oleh hal-hal kaku seperti itu. Dan dari pertemuannya dengan teman-temannya yang beragama Islam, akhirnya dia mendapatkan petunjuk untuk mempelajari Al-Quran, dan terbukti bahwa Al-Quran itu dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala si Rorima ya. Dan itulah kisah inspiratif dari seorang Rorima ya, mantan calon seorang biarawati yang akhirnya hari ini menjadi seorang muslim, menjadi seorang mualaf. Dan semoga selalu diberikan keteguhan hati untuk mempelajari agama Islam, untuk mengamalkan agama Islam, dan untuk menyebarkan agama Islam seluas-luasnya. Amin ya robbal alamin. Dan itu saja kawan-kawan semua, semoga kisah ini benar-benar dapat menginspirasi kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.